Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi setiap pencinta Klavos. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami, agar kami mampu untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Roh pengertian, roh pengetahuan dilepaskan dalam hidup kami ketika menangkap firman-Mu. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan Yosua pasal 3 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali, lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yerikho. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita adalah hal yang sangat penting. Karena ketika kita mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita, saya percaya semua masalah, persoalan yang kita alami akan diselesaikan oleh Tuhan. Belajar lewat bagian kebenaran firman Tuhan, ketika bangsa Israel mau menyeberangi sungai Yordan untuk mereka ke Yerikho, dikatakan lewat firman Tuhan, para imam pengangkat tabut itu, mereka berjalan meninggalkan tempat di mana mereka melakukan perkemahan. Lalu pada saat mereka berjalan, mereka memikul tabut Tuhan, dan waktu mereka berjalan di depan bangsa Israel. Tabut Tuhan yang di depan dan bangsa Israel di belakang. Tabut Tuhan itu menandakan bahwa Tuhan ada di situ. Nah, ketika mereka membiarkan tabut Tuhan seperti yang dikatakan Yosua, tabut Tuhan berjalan di depan dan bangsa itu di belakang tabut itu, maka Tuhan membuka jalan bagi mereka. Ini artinya menjadi gambaran bagi saudara dan saya, mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita adalah hal yang sangat penting. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita, kalau kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, maka saya percaya masalah kita, persoalan kita pasti akan selesai. Mengutamakan Tuhan di sini, saya tidak mengatakan saudara dan saya membuat tabut dan kita membawa tabut, tetapi saya ingin katakan kepada saudara, mengutamakan Tuhan dalam hidup kita artinya saudara dan saya belajar untuk menangkap firman Tuhan, melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Itu tandanya kita mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita ingin melakukan perjalanan hidup kita, aktivitas kita mulai dari pagi hari, baiklah kita memulainya dengan merenungkan firman Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita, dan kita melakukan segala aktivitas kita, baiklah setiap kita merenungkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Nah, ini menandakan bahwa saudara dan saya mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Pastikan setiap saat kita memiliki hati yang haus untuk terus mendengarkan firman, mau dibangun di dalam Tuhan, mau didewasakan di dalam Tuhan, itu yang ada di dalam kehidupan kita. Itu seperti kita mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Maka saya percaya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Semua masalah pasti bisa diselesaikan. Nah, oleh karena itu pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, ketika kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, belajar dari kisah bangsa Israel ini menyeberangi sungai Yordan, itu bukan hal yang sulit bagi mereka. Itu merupakan hal yang sangat mudah karena mengutamakan Tuhan, itulah yang mereka lakukan di dalam hidup mereka. Nah, oleh karena itu menjalani hari-hari hidup saudara dan saya tidak tahu apa yang sementara saudara alami, tapi saya percaya bahwa biar tantangan sesulit apapun, tapi kalau kita mengutamakan Tuhan, mendengar firman-Nya, melakukan apa kata firman-Nya, itu menjadi gaya hidup kita, maka saya percaya tantangan hidup kita pasti dapat diselesaikan. Biarlah Tuhan Yesus menolong saudara dan saya untuk terus melakukan apa kata firman Tuhan. Tuhan Yesus memberikan kita kemampuan untuk bagaimana kita bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan,
sehingga saya percaya kita dapat mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami untuk kami melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Kami mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.